Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pembahasan materi kita adalah tentang surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, akan kita bahas dengan materi pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mengetahui bagaimanakah ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa sih fungsinya apabila kita mengetahui surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, fungsi dalam mengetahui surat-surat Makkiyah dan Madaniyah adalah membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Jelas, apabila kita mengetahui mana Makkiyah dan Madaniyah, kita akan mengetahui juga tentang asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dari sebab turunnya kita mengetahui bagaimana saat peristiwa itu terjadi. Nah, jadi lingkup yang dibahas dalam turunnya ayat tersebut, kita mengetahui sebabnya. Nah, sehingga dapat membantu kita dalam menafsirkan apa sih sebenarnya maksud ayat ini diturunkan. Nah, itu adalah fungsi yang pertama dalam mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua adalah fungsinya membantu mengetahui metode berdakwah Rasulullah. Nah, dari kita mengetahui mana surat Makkiyah dan Madaniyah, nah pastinya sangat berbeda ketika Rasulullah berdakwah ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, ya, yang Rasulullah dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, yaitu adalah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka itu sangat sulit untuk menerima agama Islam. Bukan sulit sih sebenarnya, menuju ke mereka itu tidak memiliki akal pemikiran yang luas. Nah, sehingga mereka hanya mempercayai saja nenek moyangnya. Nah, karena mereka tidak mau berkembang, dan akhirnya mereka hanya menguatkan yang paling benar adalah ajaran nenek moyang. Mereka tidak mau membuka pemikirannya untuk menerima ajaran Nabi Muhammad. Nah, kemudian berbeda halnya ketika Rasulullah berdakwah ketika surat itu turun di Madinah. Nah, ketika Rasulullah berada di Madinah, metode berdakwahnya pun berbeda, ya, karena sudah banyak orang yang masuk ke agama Islam. Nah, jadi perbedaannya sangat berbeda sekali, ya, dari Rasulullah berdakwah di Makkah, dan kemudian setelah hijrah Rasulullah berdakwah di Madinah. Kemudian yang fungsi ketiga adalah memahami sejarah hidup Nabi Muhammad, yaitu adalah sirah nabawiyah. Nah, di sini kita apabila kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah, kita mengetahui pula tentang perjalanan Rasulullah ketika Rasulullah berada di Makkah, terus kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah sampai akhirnya Fathul Makkah pun. Nah, dari kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah, kita pun bisa memahami tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu ada dua metode yang digunakan para ulama untuk mengkategorikan ini termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Yang pertama adalah pada manhaj sima'i nakli. Manhaj itu metode sima'i nakli, simak mendengarkan, nakli seperti apa adanya. Nah, jadi di sini didasarkan pada yang pertama adalah riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan atau ada pada saat wahyu tersebut diturunkan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pada para sahabat. Nah, sahabat itu ada, gitu. Jadi orang pertama yang mendengarkan pada saat Rasulullah menyampaikan wahyunya. Tuh. Kemudian yang didasarkan yang kedua adalah para tabi'in. Nah, maksudnya di sini adalah orang kedua setelah para sahabat yang menerima atau mendengarkan dari para sahabat yang berkaitan dengan peristiwa turunnya wahyu tersebut. Nah, jadi dasar yang kedua ini adalah tabi'in menerima dari sahabat. Nah, sahabat yang tadi, yang poin pertama, yang menerima
pada saat Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut. Nah, jadi didasarkan pada dua hal. Orang yang pertama adalah ketika dibuat rantai ya, yang pertama adalah sahabat ya, orang pertama yang mendengarkan langsung dari Rasulullah, atau ya orang yang kedua yang mendengarkan dari sahabat ya, sahabat yang mendengarkan wahyu secara langsung. Tuh, ya. Terus kemudian yang kedua adalah manhaj qiyasi ijtihadi. Manhaj qiyasi ijtihadi dalam penentuan surat Makkiyah dan Madaniyah ini adalah berdasarkan menganalogikan atau berdasarkan ijtihad. Nah, hal ini didasarkan kita itu melihat tentang ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi semisal kalau yang pertama kan dari sima'in nakli adalah kita mendengarkan. Nah, dari riwayat para sahabat kita mengetahui pada saat itu Rasulullah sedang ada di Mekah atau sedang ada di Madinah. Nah, atau setelah hijrah atau sebelum hijrah. Nah, itu kalau dilihat dari sima'in nakli, dari sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah. Kalau dari manhaj qiyasi ijtihadi, jadi di situ para ulama ini mengkategorikan di dalam ayat Al-Quran ini terdapat ciri-ciri Makkah atau ciri-ciri Madaniyahnya di situ. Nah, jadi dilihat berdasarkan ciri-cirinya. Kalau yang pertama berdasarkan penyampaiannya. Tuh. Dan kemudian perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di sini kita sudah mulai membahas tentang ciri-ciri dan karakteristik. Sebenarnya kalau ciri-ciri dan karakteristik itu beda-beda tipis. Nah, kalau ciri-ciri itu lebih pada sesuatu yang nampak atau terlihat. Akan tapi kalau karakteristik ini adalah lebih kepada kita membutuhkan pemahaman khusus. Nah, jadi harus dipahami lebih mendalam. Seperti itu. Nah, secara garis besar perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah ini dibagi menjadi 3 hal ya. 3 hal poin penting ayat Al-Quran ini termasuk pada Makkiyah atau Madaniyahnya. Yang pertama adalah berdasarkan waktu turunnya. Nah, jadi ketika waktu turunnya ayat Al-Quran ini, apabila ayat Al-Quran ini turun saat Rasulullah sebelum hijrah. Nah, jadi kan perbedaannya antara sebelum dan setelah, jika itu menandakan tentang waktu. Ketika sebelum hijrah berarti Rasulullah berada di Makkah. Maka namanya itu adalah surat Makkiyah. Nah, apabila waktu turunnya ini setelah Rasulullah hijrah, maka surat ini termasuk pada surat Madaniyah. Lanjut, yang kedua adalah berdasarkan tempat turunnya. Ketika surat ini turun di kota Makkah, maka ini termasuk pada surat Makkiyah. Nah, akan tapi apabila surat ini turun di kota Madinah, maka disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, akan tapi berbeda apabila pada saat tempat turunnya ini ya, apabila waktu saat turunnya di Makkah, akan tapi posisinya pada saat itu Rasulullah adalah setelah hijrah, maka itu masih termasuk pada surat Madaniyah. Dan yang ketiga adalah berdasarkan sasarannya. Nah, apabila Rasulullah pada saat itu ada di Mekah dan sebelum hijrah, sasaran di dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah menurunkan ayat Al-Quran ini adalah ditujukan kepada orang-orang secara umum. Nah, jadi tidak disebutkan secara orang-orang muslim atau orang-orang non-muslim, tidak ya. Maka ini ditujukan kepada seluruh umat manusia secara umumnya. Maka ini termasuk surat-surat Makkiyah. Nah, akan tapi apabila ayat Al-Quran ini sasarannya ditujukan kepada kaum muslim, maka surat ini adalah termasuk pada surat Madaniyah. Ya, jadi ada 3 perbedaan atau 3 kategori secara garis besar ya.
waktu turun berarti antara Rasulullah setelah hijrah dan sebelum hijrah. Kebalik, maaf. Waktu Rasulullah sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah berarti Rasulullah berada di Mekah untuk orang-orang Makkah, orang-orang secara umumnya. Nah, maka itu termasuk surat-surat Makkiyah. Nah, apabila itu setelah hijrah, kemudian turunnya di Madinah, nah sasarannya adalah untuk orang-orang muslim, maka itu adalah surat-surat Madaniyah. Tuh. Dan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dan karakteristik dari surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Yang pertama adalah ciri-ciri dan karakteristik surat Makkiyah. Pada surat Makkiyah yang pertama adalah ayatnya itu cenderung pendek, ayat dan suratnya itu cenderung pendek. Dan yang kedua adalah di dalamnya itu mengandung sajadah. Maksudnya sajadah ini adalah apabila kalian ketika mengamati di dalam Al-Qur'an, ya, ada di akhir kalimat suatu ayat itu ada seperti lambang sajadah. Nah, itu namanya adalah mengandung sajadah, karena ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kita untuk bersujud kepada Allah. Nah, contoh ayat sajadah di sini dicontohkan pada surat Al-A'raf ayat 206, ya. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk bersujud. Nah, ada yasjudu. Nah, di sini sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bersujud. Nah, terus kemudian di sini apabila ada kalimat sajadah, maka di sini Allah memerintahkan kita, disunahkan kita untuk melakukan namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Ya, ada beberapa surat yang mengandung kalimat sajadah di sini seperti surat Ar-Ra'd, ada An-Nahl, Al-A'raf, Al-Isra, Maryam, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Al-Alaq, Al-Fusilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Hajj juga ada. Ya, jadi entah kita saat membaca Al-Qur'an atau ketika kita melaksanakan sholat, nah apabila kita membaca surat yang mengandung sajadah ini, ya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang selanjutnya adalah mengandung lafal kalla. Nah, jadi di dalam ayat Al-Qur'an apabila ada terdapat lafal kalla, maka ini termasuk pada ciri-ciri surat Makkiyah. Seperti hanya summa kalla saya'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, kalla layumbadanna fil khutamah. Nah, itu termasuk ada lafal kalla pada ayat tersebut. Yang selanjutnya adalah surat ini mengandung kalimat ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Jadi di sini disampaikan tidak ditentukan golongan umat muslim atau golongan umat non muslim, tidak disebutkan atau ya. Jadi di sini ditujukan kepada seluruh umat manusia kecuali surat Al-Hajj. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengandung kisah-kisah Nabi dan umatnya terdahulu. Nah, jadi seperti hanya sirah kisah-kisah Nabi Adam, kemudian kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Daud, itu termasuk pada ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, akan tetapi di sini kecuali surat Al-Baqarah, meskipun dalam surat Al-Baqarah itu menyampaikan atau menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan juga iblis, tapi surat Al-Baqarah ini masuk pada surat Madaniyah karena turunnya di kota Makkah setelah Rasulullah hijrah. Iya, terus kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah terdapat huruf muqatta'ah di awal surat. Nah, jadi huruf muqatta'ah ini adalah huruf yang apabila ini kita menemuinya, ya, apabila kita baca itu dibacanya adalah seperti saat kita membaca huruf hijaiyahnya. Nah, biasanya berada di awalan dalam ayat Al-Qur'an. Itu. Menurut Tantawi Jauhari, huruf muqatta'ah ini memiliki arti yang sangat mendalam. Nah, beliau mengartikan huruf-huruf tersebut adalah merupakan isyarat untuk melihat kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga ulama yang berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini tidak perlu ditafsirkan,
karena hanya Allah lah yang tahu tentang makna dari huruf tersebut. Ada pula yang mengartikan bahwa huruf tersebut mempunyai arti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah contoh huruf muqatta'ah? Seperti hanya nih, alif lam mim. Nah, itu juga termasuk shad, qaf, nun. Nah, itu dibacanya adalah sama seperti huruf hijaiyah. Oh ya. Ini mohon maaf ya, untuk tulisannya ternyata beda format ya. Jadi ada yang terpisah. Nah, tapi kurang lebih contohnya adalah seperti itu. Yang selanjutnya adalah pada ayat Al-Quran ini banyak menggunakan huruf qasam dan tasbih atau amsal. Nah, huruf qasam ini adalah merupakan sumpah. Jadi kalimat menyebutkan dengan sumpah. Ya, entah sumpahnya ini adalah sumpah atas nama Allah. Nah, atau di sini di dalam ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya sumpah ini Allah tunjukkan pada suatu hal indrawi ya, atau berupa ciptaannya. Nah, jadi seperti hanya wasamsi, wal ardi, wan nahari, wal qamari. Nah, seperti itu. Ataupun disebutkan hanya atas nama Allah. Nah, sumpah yang menyebutkan atas nama Allah seperti hanya wallahi atau terus kemudian billahi. Nah, itu juga termasuk sumpah dengan menyebutkan nama Allah. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang sumpah. Nah, maka itu termasuk pada ciri-ciri surat Makkiyah. Dan selanjutnya adalah tentang kalimat tasbih atau amsal. Nah, banyak menyebutkan kalimat tasbih dan amsal ini adalah menyebutkan tentang perumpamaan. Nah, jadi di sini memberikan perumpamaan. Contohnya di sini ada surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, pada surat Al-Fil di sini ditunjukkan di dalam ayat tersebut adalah ini, pada ayat yang kelima, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, pada surat Al-Fil ini adalah menjelaskan pada saat itu sebab turunnya adalah pada saat Ka'bah ya diserang oleh Raja Abraha pada saat tahun kelahiran Nabi Muhammad. Nah, terus kemudian Allah membantu dengan cara mengirimkan burung ababil ya, yang mereka adalah membawa batu dari tanah liat yang terbakar dari api neraka. Itu. Terus kemudian dijatuhkanlah si batu api ini yang dibawa oleh burung ababil ini di atas para tentara Abraha. Nah, hingga tembus sampai ke tembus helm bajanya pun tembus ya. Nah, jadi sampai hancur lebur. Nah, jadi di sini diibaratkan mereka itu karena saking tidak berdayanya diperumpamakan seperti hanya daun yang dimakan ulat, sangat lunak gitu. Ya, ini adalah contoh kalimat perumpamaan di dalam ayat Al-Quran. Nah, apabila ada kalimat perumpamaan ini maka dimasukkan pada ciri-ciri surat Makkiyah. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah kata atau kalimat yang digunakan dalam ayat Al-Quran ini mengesatkan. Dalam artian ini adalah terdapat kesamaan bunyi atau bersajak sehingga mirip dengan syair. Nah, adapun contoh di sini pada surat Al-Asyr ya, ayat 1 sampai dengan 3 ada persamaan pada masing-masing ayatnya. Pada kalimat yang terakhir itu terdapat kesamaan bunyi dari Al-Asyr, Al-Qamar, As-Sabri. Nah, sama-sama mirip-mirip meskipun artinya berbeda. Ya, ini adalah contoh ayat yang bersajak. Ciri-ciri Makkiyah yang selanjutnya adalah berisikan tentang ajakan bertauhid. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran itu mengandung ajaran tauhid, yaitu adalah untuk mengesahkan Allah. Seperti pada materi Asbabun Nuzul pernah disampaikan ada 3 tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, sebagaimana kita mengesahkan Allah karena kuasa yang dimilikinya. Ya, jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh Allah, kita mengesahkan hal tersebut. Nah, misalkan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu termasuk pada tauhid rububiyah. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Ya, hanya puja dan puji itu hanya disematkan kepada Allah, tidak ada yang lain.
Nah, terus kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu adalah kita mengesahkan Allah karena nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu yang selanjutnya adalah pembuktian tentang risalah. Nah, jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu menyebutkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi suatu hal itu akan terbukti di kemudian hari. Nah, meskipun hal itu belum terjadi, tapi di dalam Al-Qur'an itu sudah menyebutkan hal tersebut. Nah, itu termasuk suatu tentang pembuktian risalah. Jadi termasuk pada ciri surat Makkiyah. Dan kemudian adalah menjelaskan tentang surga dan juga kenikmatannya, itu juga termasuk pada ciri-ciri Makkiyah. Nah, menjelaskan tentang datangnya hari kiamat dan juga kengerian tentang neraka. Jadi ada pembahasan tentang surga dan neraka, itu juga termasuk pada ciri-ciri Makkiyah. Nah, terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah argumentasi yang ditunjukkan untuk orang musyrik, yang mereka itu mempergunakan bukti-bukti rasional ya, serta ayat-ayat kauniyah. Jadi di sini adalah mereka memperdebatkan ya tentang tanda-tanda kebesaran dari Allah. Ya, yang selanjutnya adalah ketentuan dan ciri-ciri dari surat-surat Madaniyah. Yang pertama adalah ayat-ayatnya cenderung panjang dan tentunya turunnya di Madinah setelah Rasulullah hijrah, atau turunnya di Makkah tapi setelah Rasulullah hijrah. Nah, terus kemudian ayatnya mengandung seruan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi di sini disebutkan secara khusus adalah ditujukan kepada orang-orang muslim. Nah, maka ini adalah surat-surat Madaniyah. Terus kemudian di dalam ayat-ayat Madaniyah di sini terdapat suatu kewajiban serta sanksinya. Nah, jadi ada di sini dicontohkan tentang kewajiban dan sanksi pada contohnya surat Al-Maidah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, terus kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berbuat keji, termasuk pada perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Nah, di sini kewajibannya adalah apabila kita beriman, maka jauhilah hal-hal tersebut yang merupakan perbuatan setan. Nah, nih termasuk perbuatan setan. Nah, terus kemudian sanksinya adalah apabila kita melakukan hal tersebut, maka ini adalah termasuk perbuatan setan ya, pastinya akan dilaknat oleh Allah. Nah, akan tapi apabila kita menjauhi perbuatan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Nah, ini ada ciri-ciri madaniyahnya ini ya. Pada surat Al-Maidah ayat 90 ya ayyuhalladzina amanu ya, yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Itu. Selanjutnya adalah terdapat dialog pada antara ahli kitab dan juga seruan kepada ahli kitab untuk masuk Islam, dan juga menjelaskan tentang penyampaian penyimpangan mereka ya, penyimpangan para ahli kitab terhadap kitab-kitab Allah. Nih dicontohkan pada surat Al-Maidah ayat 15 juga di sini ya, ahli kitab, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulullah yang menjelaskan kepadamu banyak hal tentang isi kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab terdahulu. Nah, banyak pula yang dibiarkannya. Nah, dibiarkannya maksudnya ini adalah dibiarkan oleh para ahli kitab terdahulu untuk disembunyikan. Nah, dan diselewengkan. Nah, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan juga kitab yang menjelaskan. Nah, di sini pada ayat tersebut juga dijelaskan mengungkapkan oleh apa yang dilakukan oleh para ahli kitab yang telah menyelewengkan kitab-kitab terdahulu. Dan juga di sini sudah ada seruan, telah datang Rasul kami ya, Rasul Muhammad, untuk memberikan penjelasan kepada mereka ya, agar mereka itu menjelaskan kepada mereka agar mereka itu kembali memeluk agama Islam, dikatakan seperti itu ya. Telah datang cahaya dari Allah ya, cahaya maksudnya ini adalah nur, maksudnya adalah Nabi Muhammad yang membawa kebenaran ya, ahlul kitab, seruan para ahli kitab.
Dan selanjutnya adalah menjelaskan tentang ibadah, muamalah, warisan, jihad, hubungan sosial ya. Jadi bagaimana kita hidup sosial bersama sesama manusia, terus hubungan kita dengan alam dan seisinya itu juga termasuk pada ayat-ayat Madaniyah. Nah, bahkan di sini adalah hubungan sosial baik di waktu damai maupun berperang. Nah, dan juga masalah-masalah hukum terkait dengan perundang-undangan itu juga masuk. Terus kemudian menyingkap tentang perilaku orang munafik ya. Jadi dijelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang munafik, seperti hanya apabila ia berkata ia berdusta, nah apabila berjanji tidak ditepati. Nah itu di dalam ayat Al-Quran apabila ada menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, maka itu juga termasuk surat-surat Madaniyah. Iya, alhamdulillah untuk video pembelajaran tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah alhamdulillah sudah selesai, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.